Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu senantiasa sehat dan tetap semangat belajar bersama Bu Yuli. Setiap benda tersusun atas partikel-partikel yang terdiri dari atom atau molekul. Tahukah kalian jika air dan hidrogen peroksida itu tersusun atas partikel-partikel yang sama, yaitu hidrogen dan oksigen. Tetapi antara air dan hidrogen peroksida itu mempunyai karakteristik yang berbeda. Air bisa kita minum, sedangkan hidrogen peroksida tidak boleh kita minum. Kira-kira kenapa ya menurut kalian keduanya memiliki perbedaan sifat meskipun tersusun atas atom-atom yang sama? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita mengikuti pembelajaran hari ini, yaitu tentang partikel penyusun benda dan makhluk hidup. Oke anak-anak, mari kita simak pembelajarannya ya. Pada pembelajaran hari ini kita akan membahas bab 3, yaitu mengenai partikel penyusun benda dan makhluk hidup. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah melakukan pembelajaran, Bu Yuli harap kalian dapat mengidentifikasi adanya perbedaan dan persamaan partikel-partikel penyusun berbagai zat. Yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi perbedaan sifat materi berdasarkan partikel-partikel penyusunnya. Dan yang ketiga, kalian dapat menjelaskan perkembangan teori atom. Telah kita ketahui bahwa di alam ini terjadi proses pembentukan zat-zat seperti proses fotosintesis dan juga penguraian zat seperti proses pembusukan daun. Ini adalah gambar daun, yang mana pada daun telah kita ketahui bahwa di dalam daun ini terdapat beberapa jaringan, yang salah satunya adalah jaringan palisade. Pada jaringan ini terdapat sel daun yang di dalamnya juga terdapat kloroplas yang berfungsi untuk proses fotosintesis. Dan di dalam kloroplas ini terdapat molekul klorofil yang tersusun atas atom magnesium dan atom karbon. Jadi secara singkat kita dapat menyimpulkan bahwa zat-zat yang ada di alam ini tersusun atas partikel yang sangat kecil yang disebut dengan atom. Benda itu tersusun atas partikel. Partikel merupakan satuan terkecil dari suatu materi atau zat. Partikel ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu atom, yang kedua molekul, dan yang ketiga adalah ion. Atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang masih memiliki sifat unsur tersebut. Contohnya yaitu atom helium, natrium, sulfur atau es, dan O yaitu oksigen ya. Kemudian molekul adalah gabungan dari 2 atom atau lebih. Molekul terbagi menjadi 2, ada molekul unsur dan ada molekul senyawa. Molekul unsur ini gabungan antara 2 atom atau lebih yang sejenis. Contohnya pada oksigen atau O2. Ini tersusun atas 2 atom oksigen dan ini oksigen ya. Jadi atomnya itu sejenis. Atau contohnya lagi H2. Sebaliknya senyawa ini tersusun atas 2 atau lebih atom ya. Tetapi atom penyusunnya itu berbeda. Contohnya pada air atau H2O ini ya. Ini tersusun atas 1 atom O dan 2 atom H. Dan anak ya, semoga bisa dimengerti ya. Kemudian ion. Ion adalah suatu atom atau kumpulan atom yang bermuatan listrik. Contohnya Cl- dan K+.
Lantas bagaimana cara kita mengetahui perbedaan zat dalam benda dan makhluk hidup? Untuk membedakannya, yaitu secara sederhana kita dapat mengetahui kandungan zat pada makhluk hidup atau benda, yaitu dengan cara membakar benda tersebut. Benda yang dibakar ini menyebabkan zat-zat yang terkandung di dalamnya berubah menjadi zat lain. Dan apabila zat-zat ketika dibakar menghasilkan bau yang sama, maka zat-zat tersebut disusun oleh molekul yang sama. Dan sifat suatu zat itu dianggap berbeda jika ditandai oleh beberapa hal, ya. Yang pertama, ya, dikatakan benda berbeda jika ditandai oleh warna dan bau yang berbeda setelah dibakar. Ini contohnya ada rambut dan bulu, ya, yang akan kita bakar. Lantas kemudian kita bedakan dengan kertas dan kayu yang dibakar juga. Ini kalian bisa lakukan di rumah ya. Ternyata setelah keempat benda ini dibakar, ya, kita bisa menggolongkan ada 2 bau yang berbeda, ya. Ya, ternyata bau rambut dan bulu ayam yang dibakar itu menghasilkan bau yang sama. Nah, itu dikarenakan karena susunan oleh keduanya ini disusun oleh protein. Jadi rambut dan bulu itu tersusun oleh molekul protein. Kemudian pada kertas dan kayu yang telah dibakar itu baunya juga sama. Itu karena keduanya disusun oleh molekul yang sama, yaitu selulosa. Jadi kesimpulannya, molekul pada rambut dan bulu itu sama, kertas dan kayu sama. Tapi pada rambut dan kertas ini tidak sama. Oke ya, molekulnya tidak sama. Selanjutnya, materi dianggap berbeda jika ini ada tanda yang kedua, yaitu perbedaan susunan molekul-molekul dalam benda berbeda. Ini contohnya air dan hidrogen peroksida. Ini adalah air ya. Ini molekul penyusun air itu terdiri dari 1 atom O dan 2 atom H. Dan pada hidrogen peroksida itu tersusun atas 2 atom H dan 2 atom O. Ya. Ini dikatakan berbeda karena meskipun atom penyusunnya sama-sama hidrogen dan oksigen, tetapi molekulnya berbeda. Ini ada 2 atom H dan O1, tapi hidrogen peroksida ini molekulnya 2 atom H dan 2 atom O. Ya. Ya, oleh karena itu jenisnya ini berbeda. Dan itu ditandai dengan kalau air ini jernih dan encer, kemudian air aman diminum. Tetapi kalau pada hidrogen peroksida ini jernih dan sedikit kental, ini biasanya digunakan untuk produk kecantikan dan pembersih. Dan jelas bahwa hidrogen peroksida ini tidak boleh diminum. Kemudian dianggap berbeda, 2 benda di atas berbeda jika pola susunan dan jenis ikatan antar molekul penyusun zat juga berbeda. Ini contohnya pada kentang dan kayu. Ini adalah apa ini? Pensil yang terbuat dari kayu ya. Amilum pada kentang itu tersusun atas rantai panjang glukosa. Ini rantai glukosa yang sangat panjang ya rantainya ya. Kemudian pada selulosa kayu itu tersusun juga atas rantai panjang glukosa. Jadi keduanya ini tersusun atas molekul yang sama. Tapi yang membedakan di sini adalah ikatan yang menghubungkan antar glukosanya. Jadi ikatan yang menghubungkan antara beberapa glukosa ini berbeda. Ya, ikatannya ini berbeda. Oke. Ya, pada amilum ikatan yang menghubungkan adalah alfa-1,4 glikosida dan pada selulosanya kayu itu ikatan yang menghubungkan adalah beta-1,4 glikosida. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perkembangan teori atom ya.
Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teori tentang konsep atom juga berkembang melalui eksperimen para ilmuwan. Dan ini meliputi beberapa teori atom ya. Untuk teori atom yang pertama yaitu teori atom Dalton, dan teori atom yang kedua yaitu teori atomnya J.J. Thomson, dan yang ketiga teori atom Rutherford, yang keempat teori atom Milber, dan yang terakhir adalah teori atom modern yang kita anut sampai sekarang ya. Pertama saya jelaskan dulu mengenai teori atom Dalton. Ini fotonya Dalton ya. Dalton mengatakan pada teorinya bahwa atom merupakan bola kecil yang tak dapat dibagi lagi. Atom itu digambarkan sebagai bola pejal kecil ya. Suatu unsur itu memiliki atom-atom yang identik dan berbeda untuk unsur yang berbeda. Kemudian suatu unsur terbentuk atas atom-atom yang sama, dan suatu senyawa itu tersusun dari atom-atom yang berbeda sesuai dengan unsur penyusunnya. Ini ya gambaran dari teori atomnya Dalton. Ya. Kemudian teori yang kedua yaitu teori atom J.J. Thomson. J.J. Thomson dalam teorinya mengatakan bahwa atom-atom berbentuk bola pejal bermuatan positif yang homogen dan diibaratkan sebagai roti ya. Nah, elektron bermuatan negatif itu tersebar di dalamnya seperti kismis yang tersebar di dalam roti. Ini gambaran teori atom Thomson ya. Teori atom yang ketiga yaitu teori atom dari Rutherford. Ini Rutherford mengatakan bahwa atom berbentuk bola yang tengahnya terdapat inti atom yang merupakan pusat muatan positif dan pusat massa. Elektron bergerak mengelilingi inti atom seperti beredarnya planet mengelilingi matahari. Ini ya gambaran dari teori Rutherford. Tengahnya ini adalah inti ya, yang pada kulit ini elektron yang mengelilingi seperti bumi mengelilingi planet mengelilingi matahari. Selanjutnya teori atom yang keempat yaitu teori atom Milber. Ini merupakan Milber ini menjelaskan bahwa atom terdiri dari inti atom yang menjadi pusat massa, sedangkan elektron bergerak mengelilingi inti pada lintasan tertentu atau pada kulit-kulit atom. Ini penyempurnaan dari teori atomnya Rutherford ya. Kemudian selama mengelilingi inti, elektron tidak kehilangan energinya. Ini berbeda pada teori atomnya Rutherford. Ya, ini gambaran dari teori atom Milber. Ya. Kemudian yang terakhir yaitu teori atom modern yang kita anut sampai sekarang. Ya. Pada teori atom ini mengatakan bahwa atom tersusun atas partikel subatom yaitu neutron, proton, dan elektron. Proton dan neutron membentuk inti yang padat dan disebut dengan nukleus, dan elektron bergerak mengelilingi inti dengan kecepatan hampir sama dengan kecepatan cahaya membentuk awan elektron yang disebut dengan orbital. Jadi inti atom ini terdiri dari proton dan neutron. Kemudian ini pada kulit ini ada elektron yang bergerak sangat cepat seperti kecepatan cahaya sehingga membentuk awan elektron. Dan pada awan elektron tersebut posisi elektron tidak dapat ditentukan. Demikian yang bisa Bu Yuli ulas hari ini ya. Semoga bermanfaat untuk kalian ya anak-anak. Jangan lupa pada pertemuan minggu depan kalian pelajari partikel subatom ya. Dan saya dari Bu Yuli cukup sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.